bicara soal genre dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, kita genrenya dari death metal, dari Wow. salah satu akar subgenre dari underground. Death metal, di mana death metal itu biasanya dari nama juga ya agak serem-serem lah Udah gitu. pasti berbau ya. horor kayak gitu-gitu, kematian kayak gitu-gitu ya. Serem banget. Ya, saya pasti pengen gitu ya, cita-cita harus menghasilkan gitu karya sendiri gitu. Kita tawarin ke label-label, kebetulan ada yang nyangkut tuh satu, kemungkinan keluarnya nanti format kaset akhir Juni ini. CD maksudnya ya? Kaset. Oh, kaset. Kaset bukan CD ya. Kaset. Iya. Serius kaset? Agak unik ya. Oh, Zaman masih sekarang ada? gitu loh kaset. Gue pikir CD loh. Kaset maksudnya. Iya. Oh. Tapi nggak menutup kemungkinan juga apabila ada yang undang kami ke nikahan, ke sunatan, nggak apa-apa. Boleh aja. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya pastinya Tia Perez. Talk to me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan sahabat di Talk to Me tentunya. Siapakah tamu Talk to Me hari ini? Dia adalah seorang personal dari salah satu band yang bernama, ayo tebak-tebak siapa tamu saya. Oke, kita kepoin yuk, karena nanti tamu saya ini akan bercerita banyak tentang bandnya itu. Oke, siapa dia? Slotrion. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu, siapakah dirinya? Saya Adrian Nugraha, vokalis dari Slotrion Band. Iya. Oke, jadi ini vokalis Iya, Besti. vokalis. Oke, saya manggilnya Adrian aja atau gimana nih? Adrian aja ya, nggak biar apa-apa. lebih Iya, akrab. akrab Iya, betul. oke. Adrian, Iya. nama bandnya itu susah amat sih disebut Slotrion gitu ya. Iya. Itu artinya apa? Artinya mungkin rada-rada serem, nggak apa-apa ya. Iya kan? Dong. Kita emang dari bicara soal genre dulu nggak apa-apa ya? Boleh. Ya, kita genrenya dari death metal, dari Wow. salah satu akar subgenre dari underground. Death metal, di mana death metal itu biasanya dari nama juga ya agak serem-serem lah Udah gitu. pasti Berbau ya. horor kayak gitu-gitu, kematian kayak gitu-gitu ya. Serem banget. Iya. Artinya apa tuh? Jadi Artinya dulu. Slotrion itu dari kata slaughter, Oke. itu pembunuhan, pembantaian. Nah, kalau ditambahin dengan akhiran ion, itu berarti Slotrion kurang lebihnya ruang pembantaian gitu lah. Aduh, serem ya, ruang Iya. pembantaian kayak ruang mayat dong ya. Kebanyakan nonton film horor jadi begini nih. Jadi begini ya. Oke, Adrin, Iya. Adrian atau Adrin? Adrin, saya Adrin Adrin, ya, ya. betul ya. Adrin. Adrin, aku mau Iya. tanya nih, terbentuknya Slotrion ini Iya. itu gimana? Kok bisa ketemu gitu sejalan dengan teman-teman yang memang Iya. satu genre gitu. Gimana genre. tuh awal mulanya sampai terbentuknya band ini? Iya. Kalau khusus band Slotrion sendiri itu tahun 2013 saya bentuk. 2013. ya. Wow. Belum begitu lama sih, baru. Lumayan lah itu. Masih bisa bertahan di Iya. 2013 sampai 2023 ini kan? Ya, alhamdulillah Oke. sih ya. So? Kebetulan teman-teman dari satu komunitas metal juga gitu. Jadi karena kita basicnya sih udah sering bareng-bareng nonton di acara metal gitu ya. Terus juga sering ketemu di event-event metal seperti diantaranya kayak bukber gitu-gitu kemarinnya ada juga kita walaupun Bukber metal juga bukber di mana? ada. Waktu bulan puasa kemarin dan bulan-bulan puasa sebelumnya. Itu juga, acara bukber acara siapa? dari komunitas metal sendiri. Oh, kita oke. acara Jadi ini internal memang gitu. Adrin masuk di komunitas metal. Ya. Tapi itu belum ada band. Belum Kalau awalnya. masuk di komunitas metal Jakarta sendiri saya dari 95 ya.
Dari 95 Dari berarti 95, belum iya. terbentuk band Belum, yang iya. gitu ya. Karena kalau Sloterion sendiri kan 2013 gitu Mm-mm. terbentuknya, ya. Jadi berawal dari masuknya Iya. di komunitas metal ini, Metal ya Jakarta. metal Jakarta, Iya. akhirnya ketemulah teman-teman. Ketemu Akhirnya teman-teman. mereka Aldrin bentuk. Nah, yang Iya. memulai ini, yuk kita bentuk band yuk. Itu siapa? Yang Atau- mulai emang saya sendiri. Oh, jadi Saya memang sendiri, iya. pelopornya Aldrin sendiri iya. ya. Dan juga sebetulnya sih ini saya domisili emang Jakarta. Mm-mm, Cuman waktu pas didirikan itu 2013, mm-mm. itu waktu itu di Jawa Tengah. Oh, Ya, gitu. namanya ada kota kecil namanya Bumi Ayu, Oke. Jawa Tengah ya. Jadi Bumi Ayu itu antara Purwokerto dan Tegal gitu, Mhm. kurang lebih tengah-tengahnya, dan nama kota kecil Bumi Ayu. Saya dibentuk di situ malah. Ketemu sama teman-teman di sana, terus akhirnya kita ngebentuk itu Sloterion. Sotrina. Yang Iya. beri nama ini siapa? Nah, kalau yang beri nama, kebetulan waktu itu saya terlalu banyak pikiran mungkin ya. Jangan Jadi, banyak pikiran, nanti stres. saya sedikit hang. Terus ada teman saya seorang seniman dan sutradara juga itu Heeh. dari Bumi Ayu, yang sering juga ke Jogja waktu itu, namanya Hernandez Saranella. Nah, jadi dari dia itulah akhirnya saya minta pendapat gitu. Des, saya lagi bingung nih. Coba kamu kasih nama band saya apa nih kira-kira? Terus dia ngajuin beberapa nama di listnya gitu, ada Dengan sekitar artinya 10 pastinya gitu ya, sekitar ada 10 nama. Terus yang saya pilih ya Sloterion itu. Oh gitu. Akhirnya kepilihlah itu gitu, iya. Jadi secara tidak langsung Iya. Sotrion ini yang memberi nama Hernandez Saranella. Iya. Oke, teman ya. Tapi Teman. yang memilih nama adalah Saya sendiri, iya, Adrin. betul. Teman-teman nurut tuh, ngikut aja. Ikut aja Oke, udah. oke gitu Nggak ya. ada yang protes ya. Kenapa kasih pilihannya nama itu? Itu kan serem. Iya. Serem banget. Iya serem Ruang sih. pembantaian gitu loh. Iya, cuman Ngeri banget. dari nama sih emang ngeri, cuman orangnya ya insya Allah imut-imut Insya Allah semua. imut-imut. Imut semua. Nah, kita udah cerita nih. Udah tahu ya. Iya, iya. Judul apa nama bandnya Arti kan? dari nama Arti band, dari iya. nama bandnya tersebut. Iya. Nah, sekarang coba dikenalin personilnya nih. Oh iya. Siapa aja dari Siap. pemain gitar, bass dan sebagainya. Dari awal atau yang sekarang aja nih? Boleh dari Oh, dari awal, awal, iya. terus akhirnya berubah menjadi yang sekarang. Oh iya, oke. Berarti udah bongkar pasang ya? Oh udah sering juga. Oh, oke. Oke, iya. Coba ceritain dari awal dari Dari 2013 deh. 2013 ya, Terbentuknya. itu saya waktu itu juga merekrut pemain itu dibantu juga oleh Hernandez Saranella tadi. Ada saudara-saudaranya yang ikut di situ gitu ya. Di antaranya ada drummer namanya Idang, terus pemain bassnya itu namanya siapa ya? Ayo, Saya lupa tuh. karena memang udah ganti Dani, ya, ya. Dani. Nih, Oke, terus, hai Dani. gitarisnya Hampir juga. dilupain Dani. Iya. Oke, so lanjut. Iya, terus dari situ terus kita terbentuk berlima ya. Nah, terus dari situ perjalanan waktu kita dapat berhubung saya banyak kenal lah gitu ya di kota-kota lain gitu ya. Seperti di Purwokerto, di Cirebon dan Tasikmalaya. Terus akhirnya saya nego mereka untuk tolong dong band saya bisa main gak nih, promo nih band baru gitu kan. Oke, itu Oke, awal-awal. katanya main katanya. Purwokerto mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa, siapa mereka itu? Yang 4 orang nih. Oh, yang Iya, personalnya iya. ini ya. Jadi saya sendiri yang cuma bisa gitu. Loh, terus gimana? Nyanyi Iya, doang? iya makanya Purwokerto nih nggak bisa. Akhirnya saya rekrut cabutan lah adisional gitu ya. Oke. Akhirnya kita berangkat Purwokerto, terus akhirnya ada lagi undangan ke Cirebon, terus yang berempat gak bisa juga. Akhirnya Kenapa saya bentuk band? akhirnya saya di Cirebon karena banyak kenalan. Iya. Udah ya, tolong dong bantuin nih. Kamu ngebass bisa, kamu gitar bisa, kamu drum bisa katanya. Udah. Mainlah akhirnya di Cirebon juga. Di Tasik juga demikian. Terus akhirnya saya cuman atas nama saya sendiri aja, yang lain adisional. Baru setelah band ini saya bawa ke Jakarta, barulah saya akhirnya menemukan betul-betul personel Orang tetap. yang memang Iya. benar nih harus Personel tetap, untuk iya. ini ngebandnya. Nah, kembali lagi tadi cerita ada undangan ada beberapa kali ya di Iya, beberapa tempat. alhamdulillah gitu ya. Akhirnya itu tidak membawa nama band tapi membawa nama Aldrin sendiri ya. Tapi Aldrin dan atas nama kawan-kawan. Sloterion aja.
Tetap nama Sloterion, iya. Tapi Tetap. yang Tapi aslinya personilnya cuma tetap saya. Iya. Adrin, yang lainnya edisional. Iya, yang lain nasional. Iya. Itu di 2013. Nah, dibawa ke Jakarta itu di tahun berapa? Itu dibawa ke Jakarta itu sekitar tahun sebelum pandemi lah ya. Itu sekitar 2019 lah. 2019. 2019, Berarti di ya. Jakarta ini baru ya. Maksudnya baru Jakarta, 3 4 iya, tahun ya. Kalau di Jakarta Lumayan. ya. Tapi dari 2013 ke sini vakum atau gimana? Jadi kita tetap manggung-manggung di acara-acara kecil gitu, ada beberapa gitu ya. Ya itu kurang lebihnya pakai adisional selalu saya gitu. Oh, jadi Iya. terbentuknya Sloterion ini Iya. tetap hanya vokalisnya saja yang jalan, Iya. yang 4 orang itu sama sekali enggak gitu. Enggak, jadi Wah. cuma sampai mentok di Bumi Ayu aja. Karena Cuma mereka- sekali dong main. Enggak juga. Enggak, di Bumi Ayu waktu itu pernah ada acara 3 kali lah. Oh, 3 kali. Ya pernah, jadi pakai personil awal terus itu 3 kali. Nah tapi setelah begitu keluar dari kota Bumi Ayu itu, mereka nggak bisa karena dengan alasan pribadi masing-masing, ada yang kerja lah, Sibuk ya. ada yang nggak boleh sama istrinya lah. Nanti Kenapa kamu di nggak boleh sono, istrinya? ya nanti kamu di sana ada cewek lagi. Hai, para istri tidak boleh begitu ya. Kasihan suaminya loh. Percaya aja, percaya. Anak band nggak semuanya begitu, oke? Betul sekali kata Mbak Tia, betul. Betul, nggak semua begitu kok. Kalau yang Iya. memang otaknya dajal ya dajal aja. Tapi nggak semua. Nggak semua. Iya, Kita saya baik-baik saya kok. paham banget kok. Saya kan nyanyi udah dari tahun 90-an, jadi saya mengerti nggak Dari semua 90-an anak band ya. begitu. Rocker ya Mbak Tia ini. Iya. Ya. Oke, Iya. Adrin tadi udah cerita banyak. Akhirnya Iya. lepas dari yang 4 orang itu, Iya, betul. hijrah ke Jakarta, Mm. menemukan karena ikut komunitas yang metal itu ya. Iya, emang kan lagi yang dari 95 juga kan saya udah kenal Oh, banyak, sudah kenal ya banyak. di Jakarta. Terus ya akhirnya ketemu. Saya ya pertama ya main aja lah ke acara, tiap ada event acara metal di misalnya Grand Charlie Rawamangun, Grand Charlie datang, Taman Mini, hadir. ya, di Bulungan, di mana di Cafe Bekasi, Depok, saya seperti biasa bergerilya datang gitu. Akhirnya ketemulah sama drummer misalnya, ketemu sama si gitaris, lu jadi drummer gue dong, gue lagi gak ada drummer nih. Oh lagunya kayak gimana bang? Kayak gini nih, gini. Oh ya siap, latihan di mana? Di sana, studio Anu. Oke siap. Gitu. Akhirnya dapat gitaris, dapat basis. Dapat banyak tuh ya. Iya, akhirnya. alhamdulillah akhirnya Di Jakarta. terbentuk lah gitu. Iya. Oke, Gitu, Adrin, iya. selama tahun 2013 itu kan manggung. Itu Iya. bawain lagu siapa? Apakah sudah membawakan lagu sendiri atau band luar yang dibawakan? Oh iya, Mm-mm. jadi kebetulan karena di awal itu kita masih pergeseran personil terus ya. Mm-mm. Di awal itu kita nyari yang gampangnya aja lah. Jadi kita cover dari band luar gitu. Oh, Itu kita bawain band Sepultura yang thrash metal. Sepultura yang Ya, iya. Tahu juga ya. Iya. tahu saya. Itu angkatan saya tuh tahun 90. Iya betul, iya. Iya kan? Sepultura kan pernah main juga di Jakarta Iya, yang waktu itu. pokoknya dia ngomong apa nggak jelas deh tuh. Iya. Teriak-teriak yang penting. Iya. Tapi keren sih musiknya, saya Iya. suka juga. Iya. Sepultura, Metallica tuh Iya, memang betul. di zaman-zaman saya dulu itu kan. Sangat energik lah. Iya, musiknya, betul banget. Iya. Oke, Adrin. Iya. Nah, untuk itu di Jakarta sudah terbentuk Iya. dengan nama yang sama bandnya. Sama sih. Terus rencana akhirnya buat band lagu sendiri itu gimana ceritanya tuh? Oh iya, akhirnya karena saya setiap masuk ke band gitu ya, kan sebelum-sebelumnya saya juga berapa kali kan masuk ke band-band gitu ya. Iya. Cuman bukan band sendiri, band orang gitu. Kita cuma nebeng. Baru 2013 punya band sendiri. Saya pasti kalau masuk satu band, apalagi nih band sendiri, saya pasti pengen gitu ya, bercita-cita harus menghasilkan gitu karya sendiri gitu. Akhirnya ya berhubung udah dapat gitaris, karena biasanya nih basic lagu itu kan didapatnya dari gitar ya, gitar Iya, duluan betul. ya. Itu dapatnya tuh dari Bedot, namanya Bedot. Bedot. Tuh. Hai Bedot. Iya. Tapi dia udah live sekarang. Lagi live. Ya, udah live, udah keluar. Udah keluar. Udah keluar. Jadi gantinya Ada gantinya ya. berarti ini udah bongkar pasang udah Iya, berapa udah kali? pasang ya. Cuman dialah yang berjasa, si Bedot itulah yang berjasa bikinin lagu-lagu karya sendiri Sloterion ini gitu. Jadi dia bikin ada kurang lebih 4 lagu. Dia bikin mentahan lah gitarnya dulu, gitarnya ya kan? aja. Gitarnya begini nih, diajuin ke drummer ya kan, dari drummer diolah sama dia, drumnya begini, terus kita akhirnya masuk studio. Di studio itu juga kita akhirnya menyamakan persepsi gitu kan.
drumnya begini, nah di sini harus begini, ketukannya Jadi begini. aransemennya itu dari yang ini tadi Dari siapa gitaris Pedot dulu, itu ya, iya, Pedot ya dari aransemennya. Pedot, ya. Oke. Itu jadi mini album atau Nah, kebetulan waktu itu karena lagu ada 3, terus intronya 1, terus kita cover 1 lagu dari Sepultura, nah Chaos Eddie, terus kita udah jadi proses mixing, kita tawarin ke label-label, kebetulan ada yang nyangkut tuh 1. Nah, boleh saya sebutin? boleh silakan. Oh, iya. Kebetulan labelnya itu Maxima Music Pro. Oke. Ya, Itu tahun berapa? Tahun kemarin lah. Oh, tahun kemarin. Oke. Nah, cuman prosesnya agak lama, jadi kemungkinan keluarnya nanti format kaset akhir Juni ini. CD maksudnya ya? Kaset. Oh, kaset. Kaset, bukan CD ya. Kaset. Kaset. Iya. Serius kaset? Agak unik ya. Oh, emang Zaman masih ada? sekarang gitu loh kaset. Gue pikir CD loh. Kaset Kaset, maksudnya. iya. Oh, gitu. Karena alasan dari si bos Maxima Music Pro itu, kalau kaset itu produksinya itu cepat gitu. Kalau CD agak lama gitu. Misalnya kalau CD terbangnya ke daerah-daerah kali ya. ke daerah-daerah dan juga untuk membangkitkan kembali tape recording kali ya. Tape recording kayak dulu Udah itu nggak yang mencet-mencet gitu. Udah punya, udah nggak punya gue. Iya, saya juga udah enggak nih, Udah enggak ya? rusak semua ya. Udah tahun berapa gitu. Saya pikir berbentuk CD, ternyata kaset. Malah ya. Serius kaset ya. Jadi atas Oke. pertimbangan tadi, karena produksinya itu cepat gitu. Kalau kaset itu dalam sebulan 2 bulan gitu, bisa lah tercipta gitu. Oke, berarti Langsung sekarang dia, ini sudah dalam proses mastering atau mixing atau memang baru masuk studio? Mixing lagunya? mastering udah. Oh, udah. Udah ya, jadi master CD-nya udah saya kasih ke Maxima Music Pro itu dan sekarang lagi diproduksi. Nah, dan nanti Juni. yang di Spotify itu lagu yang mana? Ya semua itu. Itu. Iya. Udah berarti udah rilis dong di Iya. Spotify. Jadi si bosnya itu emang ngeduluin ke Spotify. Nah, jadi fisiknya belakangan gitu. Oke. Ah, Jadi gitu. ke digital dulu. Nanti iya. ini proses kasetnya sedang berjalan. Jadi fisiknya itu nanti akhir Juni katanya. Akhir Juni ini Akhir Juni akan ini, beredar. Itu beredar. rencananya kalau kita kalau sahabat Tia Veres mungkin ada yang punya tape rekor ini Iya, ya, tape, tape. ya. Tip, Mungkin kalau mau beli kasetnya itu di mana? bisa menghubungi nanti ke Maxima Music Pro itu. Maxima Iya. Musik Bro Iya, ya. bosnya ada namanya Eman. Iya. Halo Pak Eman. Nanti kontaknya ada di saya juga. Iya siap. Nanti Kang Eman ya, kebetulan orang Sunda jadi saya panggilnya Kang Eman. Kang Eman, Kang Eman harusnya datang tuh. Iya. Jadi ngobrol-ngobrol juga di Iya, sini saya ya. udah kontak beliau, cuman karena kerja keluar kota juga, jadi sibuk ya. Betul. Jadi katanya, yaudah lu aja ke sono Rin. Gitu. Siap Iya. Kang Eman. Iya. Ya semoga lagunya booming nanti ya, lagu Ya, dari amin. metalnya ini. Iya. Oke, persiapan fisik sedang dilakukan dan akan rilis atau keluar di bulan akhir Juni. Akhir Juni, ini. ya, Oke, betul. nah, untuk saat ini grupnya ini Slotrian ini ada project apa? Project sih belum ada ya sementara. Paling ya untuk seterusnya untuk kedepannya gitu. Seperti biasa kita manggung-manggung di event-event khusus metal. Tapi nggak menutup kemungkinan juga apabila ada yang ngundang kami ke nikahan, ke sunatan, nggak apa-apa. Boleh aja lagu metal. Ya. Mungkin musiknya metal, kata-katanya bisa dirubah kan? Ya kan? Biasanya malah kalau congratulations. Kayak gitu lah. biasanya kan kalau acara-acara gitu kan bayarnya lebih gede tuh. Iya, tahu aja. Tahu kan ya. Saya kan pengalaman dari Mbak Tia ini. Iya, kalau saya memang lebih suka event-event sih dibanding regular. Karena apa? Di usia saya udah begini, saya agak kelelahan gitu kalau ngambil regular gitu. Iya, betul, jadi saya ambil, kalau saya pribadi itu nyanyi ya event-event aja. Event-event aja. Banyak sih yang nawarin untuk, ayo dong nyanyi lagi di kafe gitu kan. Tapi saya mikir, aduh udah lelah ya kalau saya gitu. Iya. Oke, kembali lagi nih ke Aldrin, bandnya ya. Ini ada perjanjian khusus nggak sih nih sama personilnya agar jangan sampai bubar lagi kayak gitu? Ada nggak sih perjanjian dengan
siapa tadi Kang Eman itu? Kang Eman, oh ya. Nggak ada kebetulan ya. Jadi nggak ada perjanjian apa? Nggak ada ya. Juga antara saya dengan personil lain juga nggak ada perjanjian apa-apa harus terikat harus kamu harus tetap ya di band ini, nggak boleh ke band lain, nggak, saya nggak Jadi gitu. bebas aja. Iya, karena di underground itu band metal rata-rata kita ngebebasin gitu. Mau si A si B itu punya 10 band, 15 bebas band, aja. bebas asal dia Pas bisa bagi waktu aja, pas manajemen waktunya, ya. main bandnya nih, Band Sloterian harus dia bisa harus gitu ya. gitu. Gitu. Oke. Nah jadi selama ini kalau manggung-manggung kan kalau lagu kan baru ya, selalu bawain lagu Sepultura atau ada band lain? Kalau di awal emang kita cover Sepultura terus karena kita belum ada hasil karya. Nah kebetulan dari 2019 ke sini ini karena Sudah udah ada ya? hasil karya itu ya alhamdulillah kami membawakan lagu-lagu sendiri aja. Keren. Ya. Jadi kiblatnya tetap band Sepultura ya. Maksudnya ininya. Enggak juga. Enggak. Oh, jadi kita campuran aja dari band-band death metal. Oke. Ada Suffocation, ada Dying Fetus, ada Morbid oke. Angel, Pokoknya band-band old school death metal gitu ya. Keren. Oke, Adrin, dari pertemanan ini dengan teman-teman ini kan rumahnya berjauhan gak sih? Ya lumayan. Ya kan, yang satu di ini hampir Jonggol, yang satu lagi mana gitu? Di Cipala Putih. Nah kan? Ada yang di Sawangan. Iya, satu lagi ada yang daerah Bekasi mana tuh gitulah, agak ke ujung juga tuh. Oh ujung ya. Nah, untuk latihannya kesulitan gak sih untuk ketemu itu? Enggak sih, kita jadi nentuin aja Sudah kurang komit lebihnya ya? ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi yang bisa dijangkau tengah-tengah di antara kita berempat gitu. Gitu. Ada satu studio yang kita pilih, emang studio itu kebetulan juga bebas untuk bawain genre kita ini metal gitu. Dari dulu emang studio itu juga asik gitu, mensupport kita gitu. Itu daerah mana tuh kalau boleh tahu? Daerah Lampiri. Lampiri itu daerah mana sih? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Iya, Sumber Arta kesana lagi. Oh, situ. Oke. Kalau boleh tahu studionya namanya apa? Nggak apa-apa. Disebutin ya. Nggak apa-apa disebutin. Namanya OP biar kebagian Studio. rezeki juga. Opi Studio. Iya. Di situ khusus untuk latihan atau juga recording? Latihan aja sih sementara ini ya. Oke, serius. Nah, kemarin itu kan recording ya. Recording lagu sendiri. Itu di studio mana? Kalau recording kebetulan kita 2 kali tag studionya beda. Di awal itu di studionya Bunglon, Mas Eko Bunglon itu. Iya, oke, tahu. Di Cibubur. Cibubur. Itu tag gitarnya itu ada 2 kan ya. Lead gitar sama rhythm. Iya. Terus sama bass di situ. Kebetulan karena belum ada bassis waktu itu. Jadi di-handle sama Bedot. Dia nge-rhythm dan nge-bass juga. Nah, kalau lead gitarnya sama John. Ada namanya John ya. Oh gitu. Satu, jadi yang ngisi Bedot ya? Bedot ya, bass. Oke, Bass nah juga sekarang sama penggantinya Bedot siapa? Ada sesi bass dipegang sama Adam. Yang tadinya mau diajak sini tapi nggak bisa dia kerja. Nggak bisa ya. Oke, nggak sama apa-apa. Adam. Jadi udah dapat Adam nih sebagai bass sekarang. Bass ya. Iya. Nah, gitarnya? Gitarnya John Tetap aja. John ya? John. Sendiri. John Bedot gitar? kan tadinya ada Bedot cuma keluar. Oh, jadi satu. Ya, jadi jadi tadinya kita satu berlima aja. ya? Berlima jadi berempat atau Iya. gimana? Oke. Memang kalau metal mah berempat juga udah cukup Nggak sih apa-apa, ya. iya. Nggak apa-apa. Cuman kadang kita kalau nggak ada rhythm, Agak sepi kadang ya. kita kosong aja gitu. Agak sepi gitu ya. Kecuali mungkin bassnya pakai efek kali mungkin bisa. Iya. Ya harus biar Iya. kelihatan rame gitu. Iya, Namanya jadi metal kan mesti berisik banget kan. Iya, ngisi maksudnya. kekosongan. Dan harus ngisi Iya, kekosongan iya. gitu. Oke Adrin, coba Iya. kasih tahu dong ke sahabat Tia Veres lagunya itu judulnya apa? Ciptaan dari Bedot ya? Ciptaannya Bedot kan? Kalau cipta lagunya ya, terus lirik dan judul lagunya saya. Oh, jadi Iya. lirik dan lagu Dan lagunya saya. aransemennya Bedot. Oh, Berarti aransemen ciptaan musiknya, Adrin iya. ya. Iya. Coba ini dong kasih tahu judulnya apa? Judulnya diantaranya satu intro ya. Itu intro judulnya Slaughtering the Slut. Terus yang kedua Slaughtered and Mutilated. Terus The End Uncomplete. Sama Disappearing the Pack of Obscenity. Wih, itu bahasa Inggris semua tuh. Bahasa Inggris Terus semua. nyanyinya juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Coba dong dikit rapnya aja yang iya dong kan
kan vokalis kan. Nah, Iya. sekalian coba refnya aja mau tahu deh lagunya. Ya kan sahabat Tia Veres juga pengen tahu kan lagu dari Iya. Salt Trion ini. Soterion. Salt Trion ini. Jadi kita mungkin nge-growl ya, atau nggak usah ya? Bebas aja bebas. Pokoknya pas di refnya aja di refnya. Oh iya. Ya Oke. pokoknya tengah-tengah pasti tengah-tengah. Ya kurang lebihnya gini. Disappearing the fire of observatory. Kurang lebih. Udih. Oke. Nah, di tahun 90-an juga tuh lagi booming-boomingnya tuh lagu-lagu Iya, seperti itu betul, ya. Era kebangkitan metal ya Mbak ya. Iya, betul. Oh ya, ngomong-ngomong kita minum dulu yuk. Oh siap. Jadi aus saya nih Iya. pas denger lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Iya. Aldrin, ini kan Iya. tadi kita udah cerita tentang lagu Aldrin, terus terbentuknya band tersebut. Iya. Sekarang kan masih ngumpul nih, ya kan? Nah, Hmm. itu kalau kumpul-kumpul tuh ada nggak sih base campnya, tempatnya di mana gitu? Kalau mau ngulik-ngulik lagu atau mau, yuk kita coba bikin lagu lagi. Nah, itu Iya. ada nggak tempat base campnya? Kebetulan kita nggak ada ya. Jadi kita percayain ke skill masing-masing aja gitu. Kalau ngulik ya udah masing-masing di rumah masing-masing gitu. Jadi kita ketemu langsung di studio aja. Oh Langsung gitu. studio, Jadi ya. materinya nih, pokoknya lu bawain Kulik ini, dah gitu, ngulik ya. dah Kulik gitu dah ya. lebih ini. Nih gue kasih listnya gitu Iya, kan. Lu kulik dia di rumah nanti iya. tanggal sekian kita ketemu di studio Betul, tersebut di gitu. studio terus karena tanggal sekian kita manggung nih gitu. Ada nggak tuh yang nggak ngulik tuh? Wah itu kebetulan karena kita juga mepet waktu gitu kan, pada Mereka kerja ngulik. gitu. Akhirnya Ada karena udah tersimpan di memori masing-masing kali ya. Jadi kadang kita juga suka dadakan aja. Wah nggak sempet latihan nih. Gimana ya besok langsung manggung aja. Ayo langsung manggung aja. Keren. Gitu. Berarti mereka udah siap ya. Udah pede aja deh kayak gitu. Mungkin Iya, lagu-lagu yang udah jalan dibawain ya. Tapi ya mohon maaf ini kalau yang buat yang lain-lain kali ya ini jangan ditiru nih. Don't try this at home. Karena semuanya kan butuh latihan ya kan. Betul, Cuman coba karena kita mungkin udah lagunya itu aja sih kalau manggung gitu kalau kan. manggungnya. Jadi akhirnya udah terasa hatam gitu hafal ya, gitu, udah ya, hatam, betul, udah hatam. hafal ya. Gitu. Oke. Nah, Aldrin, Iya. di sosmednya ada nggak sih nih grup ini? Oh, Kasih iya. tahu dong sahabat Tia Veres, mungkin Ada, mau iya. kepoin ya Ya, betul. kegiatan dari gue susah banget nyebut nama grup lu. Sloterian. Soltrian Sloterian, ya, ya. Sloterian. Nah, coba dikasih tahu nih ada Oke. tulisan di sini. Oh iya, oke. Jadi kalau mau tahu ada di IG kita namanya sloterion.band. Soltrian. Sloterion.band ya. Ada di sini ya. Ya, itu IG. Kalau IG. yang Facebooknya sloterion.metal. Oh, Sloterion Soltrian. Death Metal. Kenapa dibedain? Nanti Eh, orang bingung. Karena ini ya, kadang kita mau ngetik yang sama, terus di situnya katanya itu udah ada, katanya gitu. Oh gitu. Jadi terus dia Jadi akhirnya, nggak boleh. Oh ini bendera ya? menyarankan Fiji gitu, ya. bener. Oke. Kadang suka menyarankan gitu, sebaiknya katanya memakai nama yang lain katanya. Oh, Gitu. Akhirnya Jadi oke lah, kita pakai yang lain. Oh gitu. Iya, Tapi kadang jadi kayak orang gitu. bingung ya. Ini bener gak sih nih yang grupnya Aldrin yang ini gitu? Karena iya. nama Harusnya IG disamain ya? nama Oh, IG dan iya, ini oke. beda gitu. Oke deh, next. Iya. Masukannya sangat berarti sekali dari Mbak Tia. Nanti mungkin akan saya berusaha untuk menyamakan nama itu deh. Oke, Insya Allah. thank you. Sahabat Tia Veres, nggak terasa ya kita udah panjang lebar nih ngobrol Iya. sama grupnya Aldrin ini. Ya, Nah, Sloterion. Soltrion. Terus kelibet terus kalau ngomong. Ya, nggak terasa udah panjang lebar nih kita ngobrol. Nah, pesan-pesan untuk sahabat Tia Veres apa? Iya. Dari Soltrion ini. Bebas ya? Apa Bebas. aja? Oke. Apa aja pesan-pesannya? Ya mungkin gini aja, yang penting kita itu harus bisa membagi waktu ya. Manajemen waktu itu penting karena hidup ini cuman buat ngeband doang juga salah. Hidup ini cuman buat ibadah doang juga salah. Ya kan, kita harus manajemen waktu. Kita bagi-bagi waktu kita untuk ngeband, untuk ibadah, untuk usaha. Ya kurang lebih kayak Keren gitu. gitu. Oke, jadi sahabat Tia Veres yang saya Iya. tangkap pesan dari Aldrin dan grup sebutkan namanya Sloterion. ya adalah
satu aja sih, manajemen waktu. Iya. Jadi saatnya sholat kita harus pergi sholat. Bagi yang beragama Islam ya. Betul. Saatnya kita latihan ya kita berlatih. Saatnya kita makan ya kita makan. Jadi memang Iya. benar sekali ya, manajemen waktu itu perlu dan Iya. penting banget. Yes. Oke, terima kasih. Ya, sahabat Tia Peres, terima kasih telah menonton dan menyaksikan Talk to Me pada episode ini dengan grup Sloterion. Asik. Death metal. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Talk to Me akan kembali, oke? Dan jangan lupa yang baru saja menonton dan belum subscribe, di-subscribe dulu, ditonton sampai selesai, di-like, di-komen, dan di-share ke teman-teman supaya kenal dengan Aldrin dan teman-temannya ini. Yes. Dan juga Sloterion. Sotrion. Sloterion Oke. Band. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to to